Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawdihi Alfiyat Ibn Malik. Kita masih melanjutkan kajian tentang isim mausul. Naam. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Masalah yang ketujuh. Ayun al-mausuliyah bil-aqil wa ghairihi ala sawa'in. Ayun termasuk isim mausul, digunakan untuk yang berakal atau tidak, ala sawa'in, dengan derajat yang sama. Tidak ada yang lebih dominan penggunaannya, bebas untuk yang lil akil dan yang li ghairil akil. Wal asma'ul mausulatu kulluha mabniyatun illa ayyan hadihi. Semua isim mausul itu mabni kecuali si ayun ini. Faya mu'rabatun bil harakati tsalath. Ayun al-mausuliyah mu'rab dengan 3 harakat, yakni ketika rafa, pakai dhamma, nasab, fathah, jar, kasrah. Nahwu yufrihu ayyun mujtahidun, akramtu ayyan hiya mujtahidatun, ahsantu ila ayyin mujtahiduna. Yang pertama ayun jadi fa'il, yang kedua ayyan jadi maf'ul bih, yang ketiga ayyin al-majrur bil harfi. Semua itu adalah ayun al-mausuliyah yang berbentuk mu'rab. Wa yajuzu an tubna ala dhamm wa afsah idza udhifat wa hudhifa sadru silatiha. Ayun itu boleh dimabni dhammahkan, dan ini bacaan yang paling fasih, dengan syarat ayunnya dimudhafkan, kemudian sadru silahnya dibuat. Wal muradu bis sadri silati, ini harusnya tidak pakai al. Wal muradu bi sadri silah tanpa al, ya. Ad-dhamiru alladhi huwa juz'un minha wa waqi'un fi awwaliha. Yang dimaksud dengan sadru silah ialah dhamir yang merupakan bagian dari silah itu dan terletak di awal silatul mausul. Nahwu akrim ayyuhum ahsanu akhlaqan, ay huwa ahsanu akhlaqan. Wa qala ta'ala
thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani aitiyah ay huwa asyaddu. Jadi dalam kondisi tertentu ayun al-mausuliyah yang asalnya mu'rab itu boleh dibaca mabni dhammah. Berarti boleh juga tetap mu'rab ya. Nah, tapi yang lebih bagus kalau kondisi ini terjadi dibaca mabni dhammah dengan dua syarat. Syarat yang pertama ayunnya dimudhofkan. Syarat yang kedua sodru silahnya dibuang. Yang dimaksud dengan sodru silah itu ialah dhamir yang merupakan bagian dari silatul mausul yang terletak di awal silatul mausul. Contoh akrim ayyuhum, harusnya kan ayyahum, baca ayyuhum ahsan akhlaqo, apa di domba ayyuwa ahsanu akhlaqo. Di ayyuhum dia dimudhafkan, kemudian satu silahnya yakni huwa dibuang, maka lebih baik dibaca mabni dhammah akrim ayyuhum ahsanu akhlaqan. Jadi ahsan akhlaqan itu silatul mausul dengan membuang suatu silah yaitu huwa yang menyebabkan ayyuhum lebih baik dibaca mabni dhammah. Demikian pula dalam contoh firman Allah Subhanahu wa taala thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani aitiyah. Ayyuhum sini mabni dhammah karena mudhaf, kemudian suatu silahnya dibuang ay huwa asyaddu. Jadi ingat-ingat ya, isim mausul apa yang mu'rab, jawabannya ialah ayun al-mausuliyah. Kapan ayun al-mausuliyah dibaca mabni dhammah dan itu dianggap lebih fasih? Jawabannya ketika mudhaf dan membuang suatu silahnya. Al-mas'alatu ats-tsaminah al takunu lil aqil wa ghairihi ala sawa. Al juga termasuk isim mausul baik untuk yang berakal ataupun selainnya ala sawa dengan derajat yang sama. Artinya bebas dipakai untuk yang berakal atau yang tidak berakal. Wa takunu isman mausulan idza dakhalat 'alaiha sifatun sharihatun. Al dianggap isim mausul jika dimasuki oleh sifat sharihah. Wa ya ismu fa'il au ismu maf'ul au sighatul mubalaghah. Yang dimaksud sifat sharihah itu ialah isim fa'il, isim maf'ul atau sighat mubalaghah. Nahu ja'a asy-syakir wal mashkur was-syakur. Nah, wa takunu isman mausulan idza dakhalat 'alaiha sifatun sharihah. Ini yang sebaiknya diganti ya. Idza dakhalat 'ala sifatin sharihatin. Jadi al
menjadi isim mausul jika masuk pada sifat sholihah. Sifat sholihah itu isim fa'il, isim maf'ul, dan sigat mubalaghah. Contoh jaa as-syakir wal mashkur was-syakur. Fa'al fi hadhil amthilati bima'na alladhi. Al dalam contoh-contoh ini artinya sama dengan alladhi. Jaa as-syakir itu sama dengan jaa alladhi syakara. Jaa al-mashkuru sama dengan jaa alladhi syukira. Jaa as-syakuru itu sama dengan jaa alladhi kathura syukruhu. Karena sebab ubalalah ya, kathura syukruhu. Taib al-mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang ke-9. Du takunu lil akil wa ghairihi ala sawa. Du juga termasuk isim mausul, bisa dipakai untuk lil akil atau yang selain lil akil secara sama derajatnya, yakni bebas, bisa dipakai untuk lil akil atau lil ghairi akil tanpa ada yang mendominasi. Wa huwa bimakna alladhi fi lughati bani Tayy walidzalika yuqalu laha dzu at-ta'iyah. Dzu di sini artinya sama dengan alladhi dalam bahasa Bani Tayy. Oleh sebab itulah disebut dengan dzu at-ta'iyah. Nah, jadi harus kalian perhatikan baik-baik. Ini bukan dzu yang artinya sahib ya. Dzu yang artinya sahib termasuk al-asma'u sittah. Nah, mu'rab. Adapun kalau dzu at-ta'iyah, ini dzu yang termasuk isim mausul mabni. Sehingga ketika rafa' ya bacanya dzu, nasab ya dzu, jar juga dzu. Karena maknanya sama dengan alladhi, digunakan oleh Bani Tayy sehingga dikenal dengan sebutan dzu at-ta'iyah. Nah, jaa dzu ijtahada wa dzu ijtahadat wa dzu ijtahada wa dzu ijtahadata wa dzu ijtahadu wa dzu ijtahadna. Di sini di antara faedah bisa kita ambil bahwasanya dzu bisa untuk mufrad, musanna maupun jamak tanpa merubah lafadznya ya. Itulah sebabnya dia termasuk isim mausul mustara. Al-mas'alatu al-ashirah dza takunu lil akil wa ghairihi ala sawa. Termasuk isim mausul menunjukkan lil akil atau li ghairil akil dalam keadaan sama. Ingat, dza di sini bukan ismul isyarah, tapi di sini adalah dza al-mausuliyah. Nah, wa takunu isman mausulan bisyarti. Dza menjadi isim mausul dengan syarat antaqa'a ba'da man au ma'a istifhamiyatain. Yang pertama harus terletak setelah man atau ma istifham. Wa alla yurada bihal isyarah. Yang kedua tidak diniati sebagai isim isyarah.
wa alla tuj'ala ma'aman wa ma kalimatan wahidatan istifham. Syarat yang ketiga, dza tidak dijadikan satu kalimat dengan man dan ma sebagai isim istifham. Diniati secara terpisah, tidak diniati satu kesatuan dengan man atau ma istifham sebagai isim istifham. Nahu manda lakita mada fa'alta, ini antara man sama da atau ma dan da itu dianggap dua kalimat, tidak dianggap satu kalimat. Kemudian da juga tidak diniati sebagai isim isyarah, maka di sini termasuk isim mausul, ya. Nah, tanbih ad-dhabit fi ja'li dha isyariyatan aw mausulatan huwa idza kana ba'daha ismun fa hiya isyariyatun nahu mandar rajul madar al-amal. Ketentuan yang bisa kita buat untuk membedakan antara da isim isyarah atau da isim mausul ialah jika setelah da itu berupa isim, maka da adalah isim isyarah. Contoh, mandar rajul, siapa laki-laki ini? Madal amal, apa yang harus kita lakukan? Setelah da rajul, setelah da al-amal, maka ini ciri khas da-nya ini adalah da isim isyarah. Wa idza kana ba'da fi'lun fa hiya mausulatun kama fi mithal sabiq. Tapi kalau setelah da itu fi'il, maka da-nya adalah isim mausul. Seperti contoh yang lalu. Manda lakita mada fa'alta. Nah, al-mas'alatu al-hadiyata asyah, masalah yang ke-11. Zatu kallati inda tayyib fal fasih fiha an takuna mabniyatan ala dhamm raf'an wa nasban wa jar'an. Zatu dihukumi seperti allati menurut Bani Tayyib, dan bacaan yang fasih zatu mabni dhammah baik ketika rafa' nasab atau jar. Nah, ja'at zatu qamat, ra'aitu zatu qamat, marartu bidzatu qamat, karena statusnya sama dengan allati, ya. Nah, jadi maknanya juga sama dengan allati, bukan pemilik, ya. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu asyah, masalah yang ke-12. Zawatu kallati wa hiya mabniyatun 'ala dhamm. Zawatu ini jamak dari datu, dihukumi sama dengan allati, jamak dari allati, juga dihukumi mabni dhammah. Faqul ja'at zawatu qumna, ra'aitu dawatu kumna, marartu bidawatu kumna. Maknanya sama dengan allati kumna. Nah. Wa minhum may yu'ribuha i'raba jam'il muannats salim. Di antara ahli nahwu ada yang mengi'rabi dawatu ini seperti i'rab jamak muannats salim, rafa', dhamma, nasab dan jar kasrah. Taqul ja'at dawatu kumna, ra'aitu dawati kumna, marartu bidawati kumna. Tapi yang paling bagus seperti yang dibaca oleh Bani Tayyib, yakni mabni dhammah dalam segala keadaan. Wadhalika qauluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik,
rahimahullah, wa kallati aidan ladaihim dhatu wa mawdi'allati atadawatu. Menurut mereka, yakni Bani Thayyib, dhatu dihukum seperti allati, kemudian dawatu dihukum seperti allati. Ingat, itu artinya allati sama allati, bukan sohibah, ya, bukan pemilik. Kalau pemilik itu lain lagi urusannya, ya, enggak termasuk isim mausul. Al-mas'alatu al-thalithata asrah, masalah yang ke-13. Yahtaju ismul mausul ila silatin wa a'idin wa mahallin min al-i'rab. Isim mausul membutuhkan silah, membutuhkan a'id, dan membutuhkan kedudukan i'rab. Fasilatu yal jumlah au syibul jumlah ba'dal mausuli lima'rifati. Yang dimaksud dengan silah itu ialah jumlah atau syibul jumlah setelah isim mausul untuk menunjukkan kema'rifatannya. Jadi isim mausul itu ma'rifat dengan sebab adanya berjelas berupa silatul mausul, ya. Silatul mausul itu ada yang berupa jumlah, ada yang berupa sifat jumlah. Wal a'id wa dhamirun ya'udu ila al mausul li rabti silati lil mausul. Yang dimaksud dengan a'id itu ialah dhamir yang kembali kepada isim mausul untuk menghubungkan antara silatul mausul dengan mausulnya. Wa mahallul mausul min al-i'rab yakunu ala hasabi mauqi'i fil kalam. Kedudukan isim mausul dalam i'rab tergantung posisinya dalam kalam. Fataratan yakunu fi mahalli raf'in. Terkadang isim mausulnya itu mahal rafa, jadi fa'il. Qaqali ta'ala qad aflaha man tazakka. Man di sini fa'il. Wa taratan yakunu fi mahalli nasbin. Terkadang isim mausulnya mahal nasab, menjadi maf'ul bih. Nahu ahbib ma yuhibbul khair, man maf'ul bih. Wa taratan fi mahalli jarrin. Terkadang isim mausulnya mahal jar. Nahu na'am jidda bima tajidu. Bersungguh-sungguhlah dengan apa yang kamu dapati. Ma di sini al-majrur bil harfi. Al-mas'alatul rabi'ata as-sah, masalah yang ke-14. As-silatu minal jumlati la thalathatu syurut. Silah yang berbentuk jumlah harus memenuhi 3 persyaratan. Al-awwal an takuna khobariyatan. Yang pertama jumlahnya khobariyah, berarti bukan jumlah tolabiyah, ya, bukan fi'il amr, bukan fi'il nahi atau misalnya dari jumlah tolabiyah. Ats-tsani an takuna khaliyatan min makna ta'ajjub. Yang kedua tidak mengandung arti ta'ajjub. Ats-tsalis an takuna ghaira muftakiratin ila kalamin qablaha. Yang ketiga tidak membutuhkan keterangan kalam sebelumnya. Nahu ja'alladzi akramtuhu. Akramtuhu silatul mausul berupa jumlah fi'liyah. Ja'alladzi abuhu ghaniyun. Abuhu ghaniyun silatul mausul jumlah ismiyah. Wala mahalla di hadhil jumlah dan i'rab. Jumlah yang menjadi
silatul mausul tidak punya kedudukan i'rab. Nah, yang punya kedudukan i'rab cuma isim mausulnya, ya. Nah, al-mas'alatu al-khamisata asyrah, masalah yang ke-15. As-silatu min syibil jumlah ay min ad-darfi aw al-jari wal majrur istaratu ayyakuna taman. Silatul mausul yang berupa syibil jumlah ialah berupa daraf atau jar majrur dengan syarat tam. Wal makna bitam ayakuna fil wasli faidah. Nahwu ja'alladhi indaka walladhi fidda wal amil fihi ma fi'lul mahdhuf wujuban wa taqdir ja'alladhi istaqarra indaka walladhi istaqarra fidda. Yang dimaksud dengan tam itu jumlah yang menjadi silatul mausul, itu syaratnya harus tam. Yang dimaksud dengan tam ayakuna fil wasli faidah, yakni memiliki faidah yang sambung. Nah, maksudnya faedah yang bersambung ialah dengan adanya daraf atau jar majrur, faedahnya itu sempurna. Contoh ja'alladhi indaka walladhi fiddar, al-amir pada indaka dan fiddar adalah fi'il yang dibuang secara wajib. Tadinya ialah ja'alladhi istaqarra indaka walladhi istaqarra fiddar. Fa illam yakun taman lam yajuz al-wasl bih. Kalau tidak tam maka tidak boleh disambung dengannya. Fala takun ja'alladhi bika wala ja'alladhi al-yaum. Kamu tidak boleh mengatakan ja'alladhi bika, juga tidak boleh mengatakan ja'alladhi al-yaum. Karena bika dan al-yaum saat itu tidak tam, sehingga tidak boleh disebut. Baik, wal khulasah, silatul mausul yang berbentuk syibul jumlah artinya berbentuk dhoraf atau jar majrur dengan syarat tam. Tam itu maksudnya ialah jar majrur dan dhoraf madhofnya tadi itu mengandung fi'il yang dibuang, ya, secara wajib istaqarra. Kalau tidak mengandung makna itu berarti tidak tam, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai silatul mausul. Maksudnya dalam yajuz al-wasl bih, tidak boleh dipakai sebagai silatul mausul. Nah, ja'alladhi bika itu enggak boleh ja'alladhi istaqara bika, ya. Ja'alladhi al-yaum enggak boleh ja'alladhi istaqara al-yaum. Tidak bisa mengandung makna istaqara, maka tidak boleh dijadikan sebagai silatul mausul. Nah, jadi makna al-wasl di situ ialah silatul mausul. Nah, jadi makna tam pada dhoraf atau jar majrur yang menjadi silatul mausul ialah
jika menjadi silatul mausul mengandung makna yang berfaedah, artinya bisa terkandung padanya lafaz istiqoroh atau yang semisalnya yang dibuat. Tapi kalau tidak bisa mengandung padanya lafaz istiqoroh, maka dianggap tidak tam dan tidak layak menjadi silatul mausul yang berbentuk syibul jumlah. Al-mas'alatu as-sadisata asrah, masalah yang ke-16, la tusalu al illa bisifati syarihah kasbil fa'il wasbil maf'ul wasifatil musyabbah wasirah al-balaghah. Al silatul mausulnya harus berupa sifat syarihah seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbahat atau sifat mubalaghah. Al-dhar wal badrub wal hasad wal syakur. Wa qad syadda waslu al bil fi'il mudhari'. Nah, sungguh dihukumi syad kalau ada isim mausul al silatul mausulnya berupa fi'il mudhari'. Ini hukumnya syad, nggak bisa kita kiaskan. Kaqauli syair ma anta bil hakami at-turda hukumatu. At-turda di situ al silatul mausulnya berupa turda fi'il mudhari'. Ini termasuk syad. Waqad syadda aidan wasluha bil jumlah al-ismiyah wa bidharfi. Juga dihukumi syad jika isim mausul al silatul mausulnya berupa jumlah ismiyah atau berupa dharf. Al awal qaul syair, yang pertama seperti ucapan penyair, minal qaumi ar-rasulullah minhum. Nah, Rasulullah minhum ini jumlah ismiyah silatul mausul dari ar-rasulullah minhum. Nah, tapi hukumnya syad. Wathani kaqauli syair man la yazalu syakiran alal ma'ah ma'ah itu dharaf. Silatul mausul sifat jumlah, isim mausul ialah al ma'ah, ya. Tapi hukumnya syad. Adapun yang masyhur isim mausul al silatul mausulnya berupa apa? As-sifatu as-sharihah. Al-mas'alatu as-sabi'ata as-sa'ah, masalah yang ke-17, yajibu antaqa'a silatul mausul yajibu antaqa'a as-silatu ba'dal mausuli. Yang bagus ya, yajibu antaqa'a as-silatu ba'dal mausul fala yajuzu taqdimuha alaih. Silatul mausul itu wajib terletak setelah isim mausul. Tidak boleh mendahului isim mausul. Jadi urutannya isim mausul dulu, baru silatul mausul. Tidak boleh
silatul mausul dulu, kemudian isim mausul. Nggak boleh. Dibetulkan ya. Yajibu an taqa'a as-silatu ba'dal mausul. Fala yajuzu taqdimuha alaihi. Al-mas'alatu ats-tsaminata asyara, masalah yang ke-18. Al-a'id yakunu dhamira ghaibatin. A'id harus berbentuk dhamir ghaib. Wa yajibu al-mutabaqatu lafdhan wa ma'nan lil mausul khas. Dhamir a'id itu harus berbentuk dhamir ghaib dan harus sama baik lafaz maupun maknanya dengan isim mausul khas. Taqul ja'alladzi akramtuhu walladzi akramtuha. Karena isim mausulnya alladzi maka pakai akramtuhu. Kalau walladzi akramtuha walladzani akramtuhuma walladzina akramtuhum wallawati akramtuhun. Ini kalau aidnya itu kembali kepada isim mausul khas, maka lafaz dan maknanya harus sama dengan isim mausulnya. Wa yajuzu lil mausul mustaq wajhan. Tapi kalau kembalinya kepada isim mausul mustaq, maka dhamir aid boleh dibaca dua bentuk. Al-awwal mura'atul lafzi. Yang pertama memperhatikan lafadznya. Fayakunu mufradan mudzakkar ma'al jami'. Maka dhamir aidnya tetap berbentuk mufrad mudzakkar untuk dipakai semua fungsi. Wa huwal aktsar. Yang ini lebih banyak dipakai. Nahwu qali ta'ala wa minhum may yastami'u ilaik. Wa minhum may yastami'u ilaik. Yastami'u dhamirnya huwa, kembali kepada man ya. Nah, di sini man bisa untuk mufrad, bisa untuk jamak. Nah, dhamir aidnya tetap berbentuk mufrad mudzakkar. Karena isim mausulnya mustaq. Di bacaan pertama dengan melihat man, lafadznya mufrad ya, tidak melihat maknanya. Ats-tsani mura'atul makna, yang kedua memperhatikan maknanya, yaitu mewakili makna mufrad atau makna jamak. Kalau mewakili makna jamak maka dhamir aidnya ikut jamak. Nahwu qouli ta'ala wa minhum may yastami'una ilaik. Ini dalam surat Yunus ayat 42. Salah sebagian ayat ya kan? Yastami'una ilaika. Padahal tadi dalam surah Al-An'am ayat 25 may yastami'u mufrad. Ini yastami'una. Kenapa dhamir aidnya kok jamak? Jawabannya memperhatikan makna isim mausul mustaq itu. Man di sini mewakili jamak. Kalau yang tadi minhum mayastami'u wa minhum mayastam ilaik, yastami'u dhamir aidnya mufrad mudzakkar. Walaupun man di sini mengandung makna jamak, karena yang dilihat ialah lafadznya man, bukan maknanya man, ya. Baik. Jadi kesimpulannya, kalau dhamir aid itu kembali kepada isim mausul khas, maka wajib sama baik lafadz maupun maknanya dengan isim mausul khas itu. Tapi kalau dhamir aid ini kembali kepada isim mausul mustaq, maka boleh dibaca dua. Kalian melihat lafadz isim mausul mustaq tadi atau melihat maknanya. Kalau melihat lafadznya ya sudah, dhamir aidnya selalu berbentuk mufrad mudzakkar untuk semua keadaan. Tapi kalau dilihat sisi maknanya, ya tergantung. Kalau isim mausul mustaq itu maknanya jamak, maka dhamir aidnya
ikut berbentuk jamak. Lihat makna isim mausul mustaraknya. Taib al-mas'alatu at-tasi'ah as-sah. Masalah yang ke-19. Al-a'id naw'an. Wajibun dzikruhu wa jaizun hadfu. Dhamir a'id itu ada dua macam. Yang pertama yang wajib disebut. Yang kedua yang boleh dibuang. Jadi ada dhamir a'id yang wajib disebutkan dan ada kelompok dhamir a'id yang boleh dibuang. Fayajibu dzikruhu idza lam yasluhil baqi ba'da hadfihi li ayyakuna silatan sawa'un akana dhamira raf'in aw nasbin am nasbin am jarrin. Dhamir a'id wajib dibuang. Dhamir a'id wajib disebut. Dhamir a'id wajib disebut jika dibuang sisa yang ada tidak layak menjadi silatul mausul. Jadi penjelasannya begini. Dhamir a'id itu wajib disebutkan jika keadaannya seandainya dhamir a'idnya dibuang, itu lafadz yang tersisa gak layak jadi silatul mausul. Maka mau gak mau supaya layak jadi silatul mausul, dhamir a'idnya wajib disebut. Jadi kaidahnya seperti itu. Kapan terjadi jika dhamir a'idnya dibuang, yang tersisa tidak layak menjadi silatul mausul, maka dhamir a'idnya wajib disebut, nggak boleh dibuang. Baik dhamir a'idnya berbentuk rafa, nasab atau jar, begitu saja ya. Jadi coba kalau ada contoh dalam sebuah jumlah dhamir a'idnya coba dibuang, yang tersisa itu layak menjadi silatul mausul apa enggak? Lafadz yang tersisa layak menjadi silatul mausul apa tidak? Kalau ternyata enggak layak karena terlalu sedikit jumlah lafadznya, maka saat itu dhamir a'id wajib disebut, jangan dibuang ya. Wa yajuzu hadfuhu fi thalathati mawadi'. Dhamir a'id boleh dibuang di 3 tempat. Al-awwal idza waqa'a fi awwali silatin tawilatin marfu'an ala annahu mubtada' mukhbar an bi mufrad. Yang pertama, jika dhamir a'id terletak di awal silatul mausul yang panjang dalam keadaan rafa' menjadi mubtada' yang khabarnya mufrad. Nahu ma'ana billadhi qa'ilun laka su'an ay billadhi huwa qa'il. Perhatikan, dhamir a'id boleh dibuang ketika rafa' dengan syarat 1, berada di permulaan silatul mausul yang panjang. Yang kedua, dhamir a'idnya menjadi mubtada' dari khobar yang mufrad. Contoh, ma'ana billadzi qailun laka su'an. Ma'ana, nah, ana mubtada'. Ma'ana billadzi qailun laka su'an. Qailun laka su'an ini silatul mausul. Mana dhamir a'idnya? Sini dibuang. Takdirnya ialah huwa qailun. Huwa jadi mubtada', dhamir a'idnya itu.
dibuang karena khobarnya qailun mufrad, dia berada di awal silah yang panjang. Wa qailun laka su'ad, maka ketika dibuang qailun laka su'ad nggak masalah ya. Jika ditanya kapan dhamir a'id boleh dibuang ketika rafa, jawabannya yang pertama, dia terletak di permulaan silatul mausul yang panjang. Yang kedua, dia menjadi mubtada yang khobarnya mufrad. Asali, idza kana mansuban muttasilan bi fi'lin tam atau bi wasfin tamin ghairi silati al. Yang kedua, dhamir a'id boleh dibuang ketika nasab jika bersambung dengan fi'il tam atau dengan sifat tam. Yang penting bukan menjadi silatul mausul dari al. Fal awal nashhadu bima na'lam ay na'lamuhu. Yang pertama ini berarti dhamir a'idnya nasab bersambung dengan fi'il tam. Nashhadu bima na'lam, na'lamu silatul mausul. Mana dhamir a'idnya? Dibuang, ay na'lamuhu. Kenapa kok boleh dibuang? Jawabannya karena dia dhamir nasab yang bersambung dengan fi'il ta, itu na'lam. Wasani nahu alladhi ana mu'tika dirham ay mu'tikahu. Ini berarti dhamir a'idnya itu nasab tapi bersambung dengan sifat yang tam, yakni beramal seperti fi'il tam, bukan menjadi silatul mausul dari al. Contoh alladzi ana mu'tika dirhamun ay mu'tikahu, akulah yang memberi dirham kepadamu. Ana mu'tikahu, hunya dibuang. Asalis idza kana majruran bil mudhaf alladhi yakunu isma fa'il bi ma'na al-khalq aw istiqbal. Nahu ja'alladhi ana za'ir ay za'iruhu. Yang ketiga, dhamir a'id yang dibuang ketika jar, yakni mudhaf kepada dhamir a'idnya itu mudhaf ilaih yang mudhafnya berupa isim fa'il yang mengandung arti sekarang atau akan datang. Contoh ja'alladzi ana za'irun ay za'iruhu. Za'iruhu-nya itu dibuang, dhamir a'idnya itu, karena dia jar mudhaf ilaih dari mudhaf berupa isim fa'il yang mengandung arti sekarang atau akan datang. Jadi kesimpulannya, dhamir a'id itu ada yang wajib disebut. Kalau ditanya kapan dhamir a'id wajib disebut, nggak boleh dibuang, jawabannya ketika kita coba membuang dhamir a'id, lafaz yang tersisa itu gak layak jadi silatul mausul, ya, maka dhamir a'idnya wajib disebut. Kapan dhamir a'id boleh dibuang? Jawabannya ada 3 keadaan. Yang pertama, keadaan dia rafa di permulaan silatul mausul yang panjang, dia menjadi mubtada dari khobar yang mufrad. Yang kedua, dhamir a'idnya keadaannya nasab bersambung dengan fi'il tam atau sifat yang beramal seperti fi'il tam. Yang ketiga, dhamir a'idnya dalam keadaan apa ini? Dijarkan menjadi mudhaf ilaih, mudhafnya berupa isim fa'il yang mengandung makna sekarang atau akan datang. Nah, tidak boleh amsi, ya, nggak boleh tambahi amsi.
Karena kalau amsi isim fa'ilnya menunjukkan makna baik lampau. Baik. Itu pun sifatnya jawaz, nggak wajib. Artinya walaupun terjadi 3 keadaan tadi, dhamir aidnya masih boleh disebutkan. Karena sifat membuangnya adalah jawaz. Tapi kalau yang wajib disebut tadi itu, ketika dhamir aidnya kita buang, silatul mausul yang tersisa itu gak layak, atau lafaz yang tersisa itu gak layak menjadi silatul mausul karena saking sedikitnya lafaz yang menyusunnya. Al-mas'alatu al-isrud, masalah yang ke-20, yajuzu aidan hadful a'id al-majhul bil harfil mumathil lil harfi dakhilah al-mausul fattafaqa muta'alliqal harfain lafdhan wa makna. Sebagai tambahan faidah, boleh juga dhamir a'id yang dijarkan dengan huruf dibuang dengan syarat sama dengan huruf yang masuk pada isim mausulnya dan muta'alliqnya harus sama secara lafaz atau makna. Nahwu marartu billadzi mararta ay mararta bi. Perhatikan, marartu billadzi mararta ay mararta bi. Mana aidnya? Dibuang, yakni bihi. Kok boleh dibuang? Karena dia jar. Kenapa kok boleh? Padahal bukan mudhaf ilaih. Jawabannya itu dijarkan dengan huruf jar bi atau ba ya, yang sama dengan huruf jar yang mengejarkan isim mausulnya billadzi. Marartu billadzi mararta ay mararta bi. Jadi kalau ada dhamir a'id yang dijarkan dengan huruf jar itu boleh dibuang dengan syarat isim mausul sebelumnya juga dijarkan dengan huruf jar yang sama. Ya. Marartu billadzi mararta ay mararta bi. Nah, kalau misalkan sebelumnya huruf jarnya beda, misalkan ya yang mengejarkan alladzi itu min, sementara dhamir aidnya dijarkan dengan ba, boleh enggak dibuang dhamir aidnya? Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Karena huruf yang mengejarkan dhamir aid tadi tidak sama dengan huruf jar yang mengejarkan isim mausulnya. Syaratnya itu harus sama ya, antara huruf jar yang mengejarkan dhamir aid dengan huruf jar yang mengejarkan isim mausul. Wa dzalika qauluhu rahimahullah, itu yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, kadalladzi syur'a bimal mausul jar kama rabbil ladzi ma'ata fa huwa bar. Nah, Allah taala a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pembahasan tentang isim mausul. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu